Dr. Sampai jumpa. Ismawardini akan berbicara singkat mengenai mengenal lebih dekat bioenergy power. Terutama ini mungkin bagi kami generasi muda yang belum begitu paham tentang bioenergy power. Dr. Nismawardini akan menjelaskan tentang bioenergy power. Nanti akan dimoderatori oleh Ibu Tuti Aryati. Mohon izin Ibu Tuti sudah bergabung, Ibu. Ya. Baik, kepada Dr. Nismawardini, Ibu Tuti kami persilahkan. Monggo Ibu Tuti untuk memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saya kira kita perlu berbangga ya, karena pada hari ini kita akan mendengarkan ini Dr. Dini ini sudah bukan main ya, setiap kali saya rasanya sering ikuti pembicaraan. Sebelum Dr. Dini mulai, mungkin saya ingin memperkenalkan Dr. Nismawardini Yaman ini memang sudah dikenal ya oleh BEP. Saya pertama kenal karena saya ikut grup Kulintang, Dokter. Jadi beliau lahir di Jakarta 25 Juli, ini sama Julinya nih dokter sama saya. Cuman sudah beda zodiak ya. Cuman ternyata saya lebih tua dari dokter. Dokter Dini ini udah tipis. Dokter Dini ini lulusan S1-nya dari UI, Trisakti, Fakultas Kedokteran Trisakti. Kemudian mengambil S2-nya ada 2 nih, hebat nih. Magister Kesehatan di Fakultas Kedokteran Masyarakat UI dan juga Magister Herbal Medik di Fakultas Farmasi UI. Angkatan pertama lagi, Dok. Hebat. Saya kira pendidikan lainnya yang menarik ini kita lihat Dr. Dini ini akupunkturis ya. Jadi akupunktur dasar dan kecantikan ini kayaknya saya mesti dapat nih Dok supaya cantiknya kayak Dr. Dini nih. Juga akupunktur estetika dari Shanghai, Cina. Dan juga akupunktur for health. Dan saat ini memang Dr. Dini ini masih aktif ya, ngajar. Tentunya ilmunya yang bermanfaat akan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi sampai sekarang beliau masih mengajar sebagai penyuluh kesehatan masyarakat sejak tahun 2002, juga sebagai pengajar functional medicine sampai sekarang. Dan yang lebih-lebih adalah sebagai pelatih BEP. Dr. Dini pada saat ini akan menyampaikan mengenal lebih dekat bioenergy power. Saya kira untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Dr. Dini. Kami silakan dokter mengenal lebih dekat bioenergy power. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Sri Rezeki dan staf yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada para senior dimanapun berada dari BEPers yang telah mengikuti acara ini. Dan tidak lupa juga saya menyapa kepada Prof. Suhariningsih dari Surabaya dan Dr. Rudi Hardi dari Surabaya. Dan saya yang lain dimanapun berada, serta BEPers yang di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan sampai di Papua. Baiklah, kita bicara singkat. Tadinya saya mau bilang ini kurang jelas suaranya. Ya, kurang jelas. Halo. Jelas. Saya jelas. Hah? Jelas. Cukup jelas. Jadi saya ini membicarakan karena saya terpanggil sebagai seorang kesehatan masyarakat dan seorang tapi saya bukanlah spesialis paru dan penjelasan ini hanya untuk mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak menyangkut kesehatan medis berdasarkan saran klinik dan tidak
dimiliki oleh manusia, ke atasnya nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Eh, Kelihatan nggak, Bu? Enggak, tulisannya ada merajut ulang Kesehatan bangsa, kesehatan bangsa. Judulnya yang kelihatan. merajut ulang. Merajut ulang di mana? Judul di atasnya. Judulnya, ya itu tuh. Ya, belum. Kata-kata merajut ulang kesehatan bangsa ini adalah cukup kata-kata jelas. yang diutarakan oleh Bapak Hari Johari Angga yang sebagai penggagas dan kreator daripada bioenergy power. Kalau dilihat di sini, sel tubuh manusia sangat banyak jumlahnya, 30 sampai 40 triliun. Dan sel tubuh ini juga dimiliki oleh hati dan juga oleh ginjal. Nah, hati dan ginjal saya akan membahas secara functional medicine. Memang ilmu ini sudah berkembang kira-kira 15 tahun di Amerika. Penggagasnya adalah Mark Hyman, seorang dokter. Dia adalah kepala dari Functional Center di Ohio, Cleveland. Sedangkan untuk Kiara, sedangkan Suaranya agak putus-putus ya, Dok. kan ini ada suara burung itu kenapa ya? Iya, Bu. Burungnya siapa ya? Iya, burungnya saingan. Jadi Tolong di all mute saja. All mute. Di mute, di mute. Seluruh peserta aja di mute. Nanti kalau nanya jawab baru dihidupkan. Ya. Semua Partisipan. aja di mute. Partisipan. Hormonal. Wah, bagus sekali, sebenarnya bagus sekali ini. Sayang. Mengenal bio ya. Yang punya burung tuh Mbak di ini kan. mati. Atau di mute dari host aja semua, Mbak. Iya, di mute semua aja. Yang Hostnya siapa hostnya? Yang punya burung itu di anu deh. Ditaleni. Jangan-jangan burungnya dari Dokter Dini. Ah, bukan. Saya punyanya kucing. Oh, kucing. Dokter Dini di unmute. Ya, mohon maaf para BFers dimanapun berada. Kalau kita lihat kata-kata merajut ulang kesehatan bangsa, tentu kita akan mengingat penggagas dan kreator daripada bioenergy power yaitu Bapak Hari Johari Angga. Nah, kalau melihat data kata Bapak Johari Angga, beliau menginginkan Indonesia ini, atau saya share screen aja dari sini. Jadi kalau melihat kata-kata ini, Bapak Hari Angga almarhum menginginkan Indonesia sehat, baik jasmani maupun secara rohani. Dan beliau menggagas ini sejak tahun 1993. Jadi tidak terasa BEP ini sudah berada di bumi Nusantara selama 28 tahun. Dan jangan lupa beberapa yang pernah dirintis oleh almarhum yaitu mengadakan suatu TOT yaitu untuk trainer daripada olah nafas ini, angkatan pertama sampai angkatan kelima yaitu saya yang sebagai pesertanya pada tahun 2016. Dan kemudian beliau menitipkan pesan kepada saya untuk memberikan pengawalan
dalam bidang kedokteran untuk beberapa materi daripada bioenergy power ini. Nah, kebetulan saya juga sudah belajar dengan functional medicine dan ilmu ini sudah lama ada di Amerika. Penggagasnya adalah Mark Hyman Medical Doctors yang sebagai Direktur Functional Medicine Center di Ohio, Cleveland. Dan kalau kita lihat secara functional medicine, sel tubuh itu banyak jumlahnya, sampai 30-40 triliun. Dan sel ini, seperti kita juga, satu dengan yang lain saling berkomunikasi dan saling membantu. Dan mereka bekerja sama dan juga silaturahmi. Kalau dilihat, kok nggak ada slide-nya ya? Kalau dilihat untuk bagaimana mekanisme kerjanya, maka kita lihat ada beberapa sistem untuk... Terus tolong slide-nya hilang ya? Iya, saya share dari sini. Mungkin kalau bisa Dokter Dini share lebih enak nanti. Memang kita matikan supaya Dokter Dini minta sendiri untuk bisa share dari Dokter Dini. Oh, silakan Dokter Dini. Kalau di share ini, kelihatan nggak sekarang? Nggak? Belum. Oh, belum ya? Belum. Masuknya ke share screen. Oke. Sekarang kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kelihatan, Dokter. Kelihatan, tapi Pak. belum full. Ya, oke, bagus. Belum full. Sudah. Sekarang sudah bagus. Ini? Sudah. Jadi sekarang yang ini ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sistem di dalam tubuh untuk membuat suatu mekanisme balancing atau homeostasis, kita lihat beberapa sistem, yaitu untuk sistem detoksifikasi, yaitu pertama adalah fase awal, yaitu dari organ liver. Dan yang kedua, untuk mengeluarkan racun, itu organ ginjal yang berperan di sini. Jadi jagalah kedua organ ini sebagai untuk sistem balancing tubuh. Dan untuk yang sistem yang kedua dibagi dua kelompok, yaitu sistem paru, lambung, dan kulit. Dan juga tidak ketinggalan adalah kelenjar getah bening. Dan sel-sel di dalam paru itu terdiri dari beberapa mukosa yang ini banyak berkaitannya nanti kita pakai pada saat olah nafas dan olah gerak. Tapi jangan lupa kalau mukosa itu juga ada kaitannya dengan sistem saluran pencernaan. Karena sistem saluran pencernaan kebanyakan adalah mengandung suatu sistem kekebalan di dalam tubuh sebesar 70%. Dan kulit juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan tubuh dari serangan bakteri, virus, parasit, maupun jamur. Kalau kita lihat lagi juga di sini, bioenergy power itu pada tubuh manusia terdiri dari atom, molekul, dan juga organel, kemudian sel, jaringan, dan organ maupun sistem organ. Nah, sel-sel tersebut akan mendukung suatu sistem di dalam tubuh, di mana yang namanya manusia merupakan himpunan dari berbagai macam sistem di dalam tubuh, yaitu sistem untuk detoksifikasi atau sistem untuk menghasilkan energi, kemudian sistem untuk juga melakukan sistem imun atau infeksi dari pertahanan, juga untuk pencernaan, kemudian tulang dan sendi, serta hormonal. Jadi manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sangat sempurna, dan inilah yang kita pakai sistem-sistem ini di dalam melakukan olah napas maupun olah gerak. Kalau lihat sistem pernafasan, itu kita lihat mulai dari rongga hidung. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan menumbuhkan rongga mulut, lalu faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan alveoli. Dan semua ini berada di paru-paru kita.
sistem pernafasan ini juga akan membawa oksigen sampai ke alveoli. Alveoli itu adalah suatu gelembung-gelembung yang ada di lapisan atau di bagian terakhir daripada sistem pernafasan. Karena ini saya akan bahas secara anatomi, tentu materinya kurang begitu mengenakan bagi yang belum pernah merasakan. Jadi mengalami difusi ke dalam darah untuk mentransportasi oksigen yang dihisap. Dan pernah saya utarakan pada pelajaran sebelumnya, presentasi sebelumnya, bahwa ada 9 lubang kebahagiaan di dalam tradisional Chinese medicine. Salah satunya adalah sistem hidung pernapasan. Dan di dalam functional medicine, sistem pernafasan ini juga balancing, yaitu sebagai sistem homeostasis. Nah, ini adalah gambaran hidung yang kalau kita lihat di era masa pandemi ini selalu mengenai mukosa hidung sehingga orang yang kena COVID-19 akan terganggu penciumannya. Disitulah kedudukan daripada salah satu saraf dari tubuh yang ada 12, yaitu saraf pertama, yaitu saraf olfaktorius. Dan di dalam hidung ini juga ada silia-silia atau seperti sapu, ya, seperti istilahnya lembaran-lembaran pembau yang juga sangat mendukung pada mekanisme saluran pernapasan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, waktu saat menarik nafas, pada olah nafas harus selalu tetap maksimal agar apa? Agar kita dapat menyentuh sistem saraf ini dan juga dapat menyentuh silia pembau. Nah, ini adalah gambaran dari hidung yang memang selalu dilapisi oleh jadi banyak kuman yang ada di sarang ini, parasit maupun jamur, selalu mengenai mukosa daripada hidung lebih dahulu. Nah, rambut-rambut di dalam hidung ini berguna sebagai penapis udara. Jadi mana yang perlu masuk itu yang bersih-bersih, tetap di luar. Dan struktur kongka yaitu sebagai penawar daripada struktur hidung sendiri, yaitu pembentuk hidung. Dan silia inilah yang berguna atau berperan penting dalam mendorong benda-benda asing dan membersihkan saluran pernapasan. Jadi sangat beruntung bagi orang-orang yang memiliki silia yang bagus, maka dalam era pandemi ini dia akan terhindar dari apa? Dari gangguan virus yang namanya SARS-CoV-2. Fungsi silia sebagai apa ya Ibu Bapak? Yaitu satu, sebagai penyaring debu untuk benda asing yang ditangkap di dalam hidung yang partikelnya sangat kecil, yaitu 4-6 nanomikron. Dan sebagai pelumas, lubrikasi, karena karena hidung itu harus terjaga, tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah. Ini berasal dari submukosa dan sel goblet. Sedangkan fungsi pemanas dan pendingin juga dimiliki oleh silia ini dari udara yang ada di sekitar kita. Kemudian fungsi silia yang keempat adalah untuk konduksi panas. Jadi karena ada beberapa pembuluh darah di dalamnya, maka terjadilah pertukaran pada waktu kita tarik nafas, itu dilakukan maksimal. Inilah untuk menghangatkan badan. Jadi sangat beruntung para ibu bapak yang peserta olah nafas, olah gerak bioenergi power, sangat bisa dapat mengatur panas di dalam saluran pernapasannya. Nah, ini adalah faring. Faring itu adalah di belakang daripada rongga hidung. Dia dibagi 3, jadi yang berkaitan dengan hidung dinamakan nasofaring, kemudian orofaring, dan laryngofaring yang paling bawah. Faring ini yaitu terletak di belakang hidung, jadi di pangkal tenggorokan. Jadi di persimpangan antara pencernaan dan pernapasan. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sedang makan tidak boleh bicara karena akan salah masuk. Tadinya musik masuk ke saluran pencernaan akan masuk ke saluran pernapasan sehingga akan tersedak dan barangkali bisa yang berat adalah choking, jadi menghambat saluran pernapasan sehingga seperti tercekik. Jadi saluran faring ini adalah
bentuk dari saluran makanan maupun udara. Terbentuk dari otot lurik yang panjangnya 4 cm. Laring ini juga merupakan juga mukosa, jadi dia juga sebagai untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pada saat menarik nafas dalam, baik pada gerakan pertama maupun gerakan kedua maupun gerakan ketiga, itu akan berguna untuk menghilangkan partikel benda asing, baik itu jamur, baik itu parasit, baik itu bakteri maupun virus. Dan pada saat makan, bagian belakang lidah ini bergabung dengan laring dan mendorong untuk memaksa makanan tersebut menutupi dan mencegah jangan sampai masuk ke dalam saluran pernapasan. Inilah gunanya laring. Laring ini bisa kita lihat pada saat kita bicara. Banyak orang-orang yang mengalami infeksi laring dengan panas tinggi akan mengalami suatu pembengkakan dari laring. Sehingga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dalam keluarganya seseorang yang kehilangan suaranya. Bisa buka mulut, bicara dengan gerak mulut, bibir, tapi tidak berbunyi suaranya. Itulah yang dinamakan laring odem. Jadi laringnya bengkak atau laringnya infeksi. Di dalam saluran pernafasan juga berjalan satu mekanisme udara. Dan kalau kita lihat laring, kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendapat atau berita keluarganya yang dirawat di rumah sakit dan perawatan khusus, maka tidak dapat melakukan nafas spontan, dia akan dilakukan suatu tracheostomi, yaitu sayatan di setinggi dekat jakun, yaitu untuk mengurangi bagian daripada salur yang tidak berfungsi sebagai pernafasan yang dinamakan dengan namanya dead space atau bisa dalam bentuk anatomi maupun dead space yang bentuk alveoli. Nah, ini adalah trachea. Trachea itu seperti satu tulang rawan yang mungkin enak ya kalau umpamanya trachea dari sapi atau kerbau itu bisa dibikin soto atau tapi ini trachea yaitu dengan banyak cincin-cincin. Ada cincin-cincin berbentuk huruf C, ada berbentuk huruf O. Nah, percabangan dari trachea inilah yang disebut karina. Karina ini banyak dipakai untuk nama-nama seorang wanita. Nah, trachea kalau kita lihat merupakan suatu bentuk daripada tulang rawan yang panjangnya 10-20 cm dan dibentuk oleh 20 lapisan tulang rawan yang berbentuk sepertinya huruf C. Dan kalau kita lihat, makanya saya ambil gambar capung di sini, juga menggunakan trachea sebagai alat pernafasan. Bukan capung saja, tetapi kuku, tungau, kemudian belalang, dia menggunakan trachea untuk pernapasan. Dan kartilago atau tulang rawan ini ada yang berbentuk cincin sempurna, berbentuk huruf O, yaitu setinggi, kalau kita lihat tulang belakang, nanti yang biasa suka saya gambarkan, tulang belakang di vertebra thoracalis keempat. Trachea ini bercabang dua, yaitu di bronkus kiri dan kanan, dan juga merupakan disebut membranosa, yaitu yang tidak berkartilago. Bronkus adalah percabangan daripada trachea dan juga di situ tempat percabangannya tadi sudah saya gambarkan lebih jelas yaitu karina yang kalau makanya orang-orang yang mengalami infeksi daripada paru, kenapa lebih sering paru kiri daripada paru kanan? Karena derajatnya lebih agak tegak lurus di paru yang sebelah kiri. Dan bronkus yang utama pada kanan mempunyai 3 cabang dan yang kiri mempunyai 2 cabang. Jadi pada saat ibu-ibu, nah bapak-bapak menarik nafas dalam, kemudian tadi melalui rongga hidung, lalu melalui faring dan naring, kemudian trachea, lalu masuklah ke dalam bronkus. Dan pernapasan ini tergantung daripada mekanisme anatomi atau mekanisme daripada sel-sel tubuh yang dimiliki oleh ibu-ibu bapak-bapak. Jadi walaupun ibu-ibu bapak-bapak bersaudara kembar sekalipun, karena single nucleotide polymorphise atau SNP-nya berbeda satu dengan lain, tidak mungkin menghasilkan hal yang sama.
Jadi bronkus segmental ini ada percabangan dari beberapa bronkus. Nah, ini adalah percabangan yang kecil daripada bronkus, yaitu namanya bronchiolus. Bronchiolus ini juga seperti juga istilahnya percabangan seperti pohon. Kalau kita lihat, kalau pohon itu dari bawah ke atas bercabang-cabang di atas, kalau ini saluran pernapasan, ibu-ibu bisa bapak-bapak bayangkan, yaitu pohon yang dari atas itu bercabangnya di bawah. Nah, bronchiolus ini saluran napas yang tidak ada tulang rawannya. Jadi pada saat paru-paru kolaps, nah inilah yang banyak diserang pada saat COVID-19, dan alveolusnya pun ikut kolaps. Tapi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, karena di alveolus ya, itu diberi suatu sistem yaitu surfaktan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar pada bayi-bayi yang lahir prematur atau kurang bulan yang dirawat di NICU, di intensive care unit neonatal, itu selalu diberi faktor surfaktan. Untuk apa? Untuk dapat mengembangkan bronchiolusnya, alveolnya dengan sempurna, sehingga si bayi tersebut bisa bernafas spontan tanpa alat. Nah, alveoli itu juga kita bedakan menjadi dua. Ini adalah gambaran alveoli seperti gelembung-gelembung seperti ini. Ya, Mohon maaf. ya. Jadi alveoli ini adalah suatu sel pneumosit yang squamosa yang terjadi untuk pertukaran udara yang dilakukan ibu-ibu, bapak-bapak saat olah Mohon nafas. maaf, Dan diri. sel pneumosit granular. Nah, disinilah yang menghasilkan surfaktan. Dan surfaktan ini adalah sangat bergantung daripada kemampuan perkembangan sel pada saat ibu-ibu, bapak, anak bayi-bayi tersebut di dalam kandungan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mempersiapkan calon bayi pada cucu, itu harus diperhatikan bagaimana dia cukup bulan atau tidak. Nah, alveoli ini juga sangat banyak jumlahnya, bisa 500 sampai 700 juta. Dan diameternya tuh kecil, 0,2 mm. Jadi gelembung ini juga cenderung tidak stabil. Jadi adanya tegangan di permukaan cairan menyebabkan itu terganggu sehingga gelembung cenderung kolaps. Nah, inilah mekanisme yang sering sekali yang tidak disadari oleh penderita COVID-19 pada saat ini. Jadi alveoli inilah yang memegang peran penting. Karena apa? Tapi Allah Maha Besar tadi yang di granulosa memberikan suatu faktor surfaktan. Jadi inilah yang tidak menyebabkan alveoli itu kolaps sehingga tetap mengembang dan stabil. Kemudian kita juga harus perhatikan dari paru adalah selaput yang melindungi paru. Selaput yang melindungi paru ini namanya pleura. Jadi kita seperti ibu-ibu, bapak-bapak miliki pada tubuh yaitu pada kulit. Nah, ini adalah di bagian luar dari paru namanya pleura. Berasal dari mesoderm, pertumbuhan daripada beberapa jaringan seperti untuk jantung, untuk saluran cerna. Jadi mekanismenya selalu berkait. Dan dibedakan menjadi pleura visceralis yang berada di sebelah dalam dan pleura parietalis yang berada di sebelah luar. Dan dinding pleura ini supaya tidak melengket, dia memiliki cairan yaitu 0,1 ml kilogram berat badan. Jadi kalau seandainya ibu-ibu, bapak-bapak beratnya 50 kilo, ya cairan ini hanya cuma 5 cc. Inilah bagian paru, yaitu dari laring, dari trakea, dari bronkus, bronchiolus, kemudian ada alveoli, dan kemudian ada beberapa kapiler. Nah, kalau paru-paru sendiri kita lihat berkaitan juga dengan jantung sebetulnya. Karena apa? Di bagian ventrikel kanan dari jantung itu keluar arteri pulmonalis. Jadi ada sirkulasi jantung, paru, jantung, dan jantung ke seluruh tubuh. Tapi untuk mekanisme ke paru, dia mengambil arteri pulmonalis. Begitu juga untuk sistem daripada keseluruhan tubuh, paru mendapat juga arteri bronchialis, jadi dua sangat kait. Dan begitu juga pembuluh darah balik, namanya vena pulmonalis dan vena bronchialis. Nah, kesimpulannya bahwa saluran pernapasan merupakan himpunan dari berbagai sistem di dalam tubuh, dan di sini juga terjadi pertukaran oksigen dan karbon
deposida yang sebelumnya terjadi pertukaran itu adalah di alveoli sebelum ditransportasi ke dalam aliran darah. Dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingat bahwa jangan panik kalau memang terjadi sesuatu di saluran pernapasan, alveoli yang membantu karena alveoli memiliki surfaktan sehingga mempertahankan gelembung tidak kolaps. Jadi berlatih pernafasan secara rutin, kontinu, konsisten, dapat mengoptimalkan fungsi saluran pernafasan. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Dr. Dini. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya kira presentasi dari Dr. Dini sudah selesai dan tadi sudah disampaikan berbagai istilah ya yang sebetulnya terus terang saya sendiri juga kurang familiar gitu. Tetapi yang penting adalah bioenergy power ini sebetulnya kalau disebut sebagai olah nafas dan olah gerak itu adalah merupakan tadi Dr. Dini menyampaikan bahwa Tuhan itu dengan karyanya yang serba maha itu sebetulnya tubuh manusia itu punya kemampuan untuk bisa mengobati diri sendiri ya dokter ya. Dan fungsi-fungsi tadi yang terutama mengenai pernapasan itu saya sangat tertarik juga gitu. Kenapa kok kita pada saat latihan BIP ini harus menarik nafas dalam? Ya tadi sudah dijelaskan gitu karena ternyata dengan menarik nafas dalam itu akan menghilangkan benda-benda asing gitu ya. Jadi saya kira nafas dalam itu sangat penting dalam melakukan olah nafas ini karena pada prinsipnya melalui bioenergy power ini kita bisa mengoptimalkan kemampuan tubuh melalui tadi berbagai organ-organ tubuh yang telah disampaikan oleh Dr. Dini. Pada prinsipnya adalah kita mampu dalam mengobati diri sendiri karena dengan melalui pernafasan yang dalam itu yang saya pahami adalah menjadikan darah kaya akan oksigen. Kalau darah kaya akan oksigen itu katanya segala macam sel yang tidak sehat itu bisa diatasi dengan oksigen yang kaya. Baik, saya kira Bapak Ibu kalau ada yang bertanya atau mohon penjelasan atau mohon klarifikasi karena apa yang disampaikan tadi betul-betul akan berkaitan dengan bioenergy power. Jadi kita tahu bahwa setiap gerak yang ada di BIP itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya. Kenapa kita harus menyentuh kita harus menyentuh kening, kita harus melakukan gerakan yang statis pada saat gerakan ketiga itu sebetulnya masing-masing ada fungsinya. Baik, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Atau klarifikasi. Ya, saya boleh. Ya. Ya, saya. Share-nya mesti dimatiin dulu, saya nggak bisa lihat siapa yang mau tanya nih. Ya, ini stop ya. Di stop supaya. Oke, silakan. Ya, siapa yang tanya? Boleh saya, Bu Tuti. Bu Pak Yayat, silakan Pak Yayat. Ini Pak Yayat, ini ketua IPPU Bogor Depok. Jadi ketuanya saya ini. Silakan Pak Yayat. Ketua yang baru hadir di sini, Bu. Waling baru berapa kali. Saya udah lihat kok. Silakan Pak Yayat. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Dr. Dini. Ya. Saya memang baru aja beberapa kali ikut. Banyak gerakan juga yang lama-lama, tapi saya insya Allah mudah-mudahan bisa. Mengenai tarikan napas panjang yang ditahan itu yang kalau nggak salah saya pahami tadi memang itu baik, jadi untuk memperbanyak oksigen dulu, sementara baru dihembuskan kan sudah berbentuknya, sudah keluar lagi berupa CO2 atau apa yang nggak berguna lagi untuk kita gitu. Karena Ibu juga sebagai instruktur juga, itu kalau kita gerakan yang ketiga kalau nggak salah itu kan lama sekali itu ya, itu tahan napasnya itu lama ya Bu ya. Jadi mulai dari narik napas terus ke atas itu mutar-mutar sampai tangan itu sampai ke dahi, kening, balik ke hidung, balik itu kembali ke ini satu lagi. Itu
nggak tahu lah berapa detik itu. Itu memang harus ditahan selama itu ya. Saya belum begitu nggak sekali. Ya. Yang kedua itu lebih bagus mana sih kita berdiri atau duduk gitu dok dalam posisinya itu. Karena tadi saya coba berdiri ketika tadi instruktur terakhir itu kayaknya lumayan juga ya di paha ini. Perlu latihan Pak Yayat. Ya, saya memang udah terbiasa juga goes, tapi kan beda barangkali ya ketika kita berdiri doang, terus turun separuh itu agak ya mungkin karena baru. Saya rasa dua itu aja dok. Terima kasih Bu. Silakan Dokter Dini. Pak Yayat Hidayat, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau memang kita di dalam gerakan ketiga dibandingkan gerakan 1 dan 2 memang agak lebih panjang dan itu perlu latihan. Karena beberapa orang pada saat awal terjadi kebocoran daripada pernafasannya. Iya. Ya, jadi kalau tarik nafas dalam, kemudian kita tahan supaya diafragma itu menjadi datar dan dia akan menyinggung suatu gerakan daripada usus, yaitu yang namanya peristaltik daripada usus. Nah, kalau kita juga biasa berlatih bernyanyi, juga menarik nafas dalam dan ditahan di perut. Itu pada orang-orang yang mezzo-sopran atau penyanyi-penyanyi yang memang harus berlatih untuk bukan asal bernyanyi saja, mempunyai irama tertentu. Jadi memang mekanisme tarik nafas itu adalah untuk apa? Untuk terjadi pembukaan daripada alveoli, karena alveoli itu kalau kita hitung di ruangan terbuka, dia seluas lapangan tenis. Jadi ada 80 meter persegi. Jadi itulah yang kita harus gunakan dalam olah nafas ini. Karena kalau alveoli ini juga terganggu, tadi zat yang dikeluarkan oleh sel pneumatik yang granuler yaitu surfaktan, dia tidak akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen yang akan masuk ke dalam aliran darah. Dan karbon dioksida ini juga akan dikeluarkan secara perlahan-lahan. Kenapa tadi saya menyentuh untuk bicara tentang faring dan laring, karena di situ adalah di percabangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Jadi di perlahan-lahan lewat mulut, agar apa? Agar kuman-kuman atau apa istilahnya mikrobiom yang saya kenal di functional medicine, yang soleh dan solehah itu tidak terbuang percuma ke udara bebas. Jadi dia tetap bertahan di dalam saluran pernafasan maupun saluran pencernaan kita yang nanti akan ikut bersama-sama ke usus besar. Karena apa? Mikrobiom yang soleh dan solehah tersebut membuat suatu biofilm. Biofilm yaitu suatu himpunan masyarakat yang akan melawan biofilm patogen yang akan merusak tubuh kita. Jadi masyarakat yang baik, soleh dan solehah inilah yang harus kita bina dan harus kita tingkatkan. Dan ini yang sangat dilupakan pada saat seorang di terapi untuk COVID-19. Dia tidak memperhatikan dengan bercermat memberikan antibiotik kepada pasien-pasiennya, karena antibiotik tidak bisa membedakan mana mikrobiom yang soleh dan soleha, mana mikrobiom yang patogen. Jadi semua dibabat habis, sehingga orang-orang tersebut akan mengalami penurunan dari imunitas. Tapi ini secara functional medicine, karena kalau dibahas secara konvensional tidak akan nyambung. Seperti itu. Kita berbeda, karena kita adalah mencari tole kausam, jadi mencari akar masalah sehingga mengembalikan secara fisiologi dan biokimia sistem tubuh yang tadi sudah tidak balance, jadi tidak homeostasis menjadi balancing. Itu prinsipnya. Nah, kedua tadi pertanyaannya berdiri atau duduk. Ya itu. Jadi waktu Pak Hari Johari Angga mengajarkan saya yang ikut Bioenergy Power di Medco tahun 2016, kemudian saya ikut TOT Mei 2016 yang kelima, itu selalu jangan lupa duduk sepertiga daripada kursi, agak maju ke depan. Agar apa? Agar
terjadi suatu rangsangan pada muladhara cakra. Yang ini juga saya pakai pada saat saya meditasi kesehatan. Jadi muladhara cakra itu adalah root of the human body. Jadi dia adalah semua dasar dari segalanya. Kalau ingin sehat, perbaikilah cakra dasar. Karena cakra itu ada 7, sampai di atas itu kita begini, adalah cakra mahkota sahasrara. Jadi itu ada kepentingannya. Karena kita harus memperbaiki mahkota kita. Itu sudah cakra ke-7. Jadi balik lagi ke Manipura, yaitu di perut. Itu solar plexus adalah cakra Manipura. Kemudian ke cakra Ajna, lalu kembali. Lalu ke cakra sini adalah cakra Wisuda, dan kembali lagi. Lalu baru kembali ke gerakan awal yang pertama. Jadi memang awal dari saya belajar olah nafas diajarkan oleh almarhum adalah duduk. Berdiri. Gitu. Jadi kalau umpamanya sudah bisa berdiri, saya tidak tahu bagaimana cara merangsang cakra muladhara. Biasanya kalau merangsang cakra muladhara, kita harus berdiri jinjit. Seperti itu. Mampukah kita berdiri jinjit? Nah, itu pertanyaannya saya kembalikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya rasa cukup sekian. Cukup Baik, jelas terima Pak kasih. Jayat, mukanya kok masih berkerung gitu. Cukup puas ya. Yang lain ada? Ya, cukup puas. Makasih banyak. Jadi Dok. prinsipnya nafas itu nafas perut ya dokter ya, bukan nafas dada ya. Jadi nafas seperti orang bernyanyi mezzosopran. Mezzosopran. Bukan Di nafas apa? di leher. Di mana tuh? Di antara leher apa perut atau gimana? Dada? Nanti saya akan ceritakan berkaitan dengan fisiologi. Ini baru anatomi, Pak. Oh ya. Ya. Ada ini sambungannya panjang. Jadi ada acara yang berikutnya nanti Pak ya. Nanti Rabu depan. Ketinggalan. Tiap Rabu. Oke, ada lagi yang bertanya? Bu Tuti ada pertanyaan di chat, silakan dibaca Bu Tuti. Di chat, aduh, oke. Mohon izin ya, saya baca mohon izin. Mohon izin, saya juga mau mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan Bu Tuti. Yang mana ya? Aduh, mesti jangan di chat nih, karena saya harus scroll dari atas nih. Saya mau bertanya Bu Tuti dari Semarang. Ya silakan Pak. Bu Rukma. Rukma, silakan Bu Rukma dulu sambil saya baca di chat. Ya, saya kan masih baru, maksudnya belum begitu lama. Saya masih meraba-raba cara penarikan nafas, menahan nafas, posisinya bagaimana gitu loh. Enak. Menggembungkan perut. Jadi belum begitu terlatih. Gimana tuh Dokter Dini? Ya, cara tarik nafas. Tarik nafasnya gitu. Ibu apa nih? Rukma, iya. Ya, Ibu. Kalau gerakan saya sudah menguasai, tapi pernapasan saya belum begitu. Cara awal, kalau di power, kita harus dalam posisi duduk. Perhatikan, posisi duduknya sepertiga dari kursi ke depan. Supaya apa? Supaya muladhara, yaitu antara anus dengan kemaluan, itu adalah titik dasar dari kehidupan kita. Itu secara Ayurveda. Tapi kalau secara kesehatan yang menurut Sehat Indonesia, yaitu harus sehat secara biologi, psikologi, sosiologi, spiritual, dan kultural. Itulah Sehat Indonesia. Tapi ini kita bahas secara badan cakra. Itu banyak lagi ceritanya. Nah, yang prinsip adalah ibu posisi duduk sudah harus benar. Nah, pada saat tarik nafas, itu bisa melakukan dengan mulutnya moyong supaya bisa menarik udara dari luar secara maksimal. Lewat hidung ya? Kemudian menahan lewat hidung diafragma, ya dari hidung, tahan di diafragma sehingga diafragmanya menjadi datar. Jadi itu latihan itu dulu, jangan gerakan dulu. Kalau memang nafasnya belum bisa. Karena itu prinsip dasarnya di situ. Kemudian ditahan, bisa hitungan 1, 2, 3, itu berlatih bukan dalam gerakan. Kemudian dibuang perlahan-lahan lewat mulut.
Gitu. Kenapa perlahan-lahan? Agar supaya yang mikrobiom yang soleh-soleha tadi keluar dari, iya. Ada mikrobiom itu ada dua, Pak, di dalam saluran cerna kita. Mikrobiom yang patogen, yang merusak tubuh kita, dan mikrobiom yang baik. Baik itu yang soleh-soleha. Nah, tapi kalau pemberian obat antibiotik, semuanya akan rusak, semuanya akan hilang. Dia tidak bisa membedakan antibiotik itu mana yang soleh. Hanya tujuan awalnya adalah membunuh patogen. Belum ada antibiotik seperti itu. Jadi mungkin kita menguatkannya dengan probiotik. Jelas, Mas? Iya. Jadi ya, saya kira dengan rajin ikut latihan itu nanti lama-lama bisa memahami. Ya. Karena setiap gerak itu punya manfaat tersendiri, sehingga tadi Bu Dr. Dini menyampaikan bahwa posisi duduk pun akan menentukan efektivitas dari latihan kita, ya, mudah-mudahan. Saya kira Bu tadi sebelum Bu Sumarin, ini dari chat ada yang tanya, saat kita membuang nafas, apa kemungkinan masih ada O2 dan CO yang masih tertinggal? Seandainya ada, apa kita bisa continue dengan tarikan nafas berikut? Karena kelihatannya pada saat kita tarik nafas kan kita memasukkan O2 gitu. Nah ini bagaimana pertukaran O2 dan CO2-nya ini ya? Ya, terima kasih. Siapa yang bertanya ini? Bu Maheswara. Ibu, kalau kita tarik nafas dalam, kita berupaya untuk sampai ke sistem saluran pernapasan yang terkecil yang namanya alveoli. Nah, alveoli ini juga jumlahnya tadi saya sudah bilang 500 sampai 700 juta. Jadi, mekanisme yang terjadi tidak akan mungkin Tuhan menciptakan akan tertinggal. Jadi kalau alveolinya bagus, surfaktannya juga oke, dia akan ikut aliran darah dan bertukar dengan karbon dioksida. Itu yang perlu diperhatikan. Karena tidak bisa mekanisme ini ketinggalan. Karena kalau ketinggalan berarti dia alveolinya kolaps, tidak bisa membuka sempurna. Itu diperhatikan. Bari ketinggalan, kalau dia mekanisme itu tidak terjadi, berarti ada salah satu anatomi di dalam saluran pernafasannya tidak baik. Kalau dia baik dan oke, terutama untuk anak-anak muda, itu akan terjadi pertukaran yang dengan istilahnya smooth ya. Jadi akan terjadi otomatis. Dan itulah yang menghangatkan tubuh seseorang. Jadi tidak usah khawatir kenapa bisa ketinggalan atau kenapa bisa nggak ikut, karena itu sudah diatur secara mekanisme fisiologi yang belum saya ceritakan. Ini rupanya ada pertanyaan tambahan nih tadi Bu dari Bu Maheswara. Pada saat tarik nafas kita harus kembungkan perut. Fungsinya apa? Tarik nafas, kembungkan perut. Fungsinya apa katanya? Bukan tarik nafas kembungan perut gini. Kalau kita tarik nafas maksimal dengan pernafasan perut, jangan dibalik-balik. Dengan pernafasan perut, karena dua jenis pernafasan itu nanti akan dibahas pada saat fisiologi. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pada kita tarik nafas maksimal dengan melakukan pernafasan perut, diafragma menjadi datar sehingga tekanan akan menjadi ke bawah dan bukan perutnya dikembungkan, otomatis perut jadi kembung, jadi membesar karena desakan tekanan. Bukan karena perutnya jadi maju ke depan. Bukan karena ada dari rongga toraks bisa nembus ke rongga abdomen juga nggak ada, karena itu ada diafragma. Dan diafragma inilah yang mengatur fleksibilitas daripada pernafasan kita. Dan juga jangan lupa kita juga dilindungi oleh dinding dada di sebelah luar. Nah itu juga melindungi dari sistem saluran pernafasan kita. Saluran pencernaan itu saling berjalan. Jadi jangan bilang tarik napas perut gembung, bukan. Mekanisme pernafasan perut beda dengan mekanisme pernafasan dada. Jangan dibalik-balik, bolak-balik, keliru nanti.
Jadi nafas itu bisa dua mekanisme, dada atau perut. Yang kita pergunakan di dalam bioenergy power adalah pernapasan perut. Nah, dia yang datar, maka dia akan melakukan peristaltik usus, jadi bisa meningkat di situ. Saya rasa itu, Ibu. Ada tadi Bu, ada tanya tadi Bu. Bu Marni ya kalau Bu Sumarni. Iya. Silakan Baik, Bu. ya baik Ibu, terima kasih waktunya. Satu Ibu dokter yang saya mau tanyakan, untuk olahraga BEP ini apakah bisa menurunkan berat badan Ibu? Sebagaimana aerobik maupun yoga, itu mungkin pertanyaan banyak ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sebakul yang nggak bisa. Gorengan lagi ya Bu. Rani, ada aja olahraga itu yang kita harus lakukan bagi orang-orang usia 40-50 tahun adalah intensitas sedang, di mana kita harus mengukur kemampuan daripada tubuh kita. Denyut jantung atau heart rate yaitu 200 dikurangi umur dan hanya boleh 60% dari itulah. Kalau umpamanya ikut aerobik melampaui itu adalah skan untuk umur-umur yang 40. Karena apa? Yang saya sudah sering mukakan pada stres oksidasi. Setiap kejadian olahraga kekurangan, makan berlebihan, makan kekurangan, kemudian ada polutan, ada toksin, ada umpamanya makanan siap saji, akan terjadi proses oksidasi atau inflamasi. Proses oksidasi inflamasi ini menyebabkan sel akan menghasilkan free radikal. Nah, free radikal ini juga lama-lama jadi mengakibatkan reaktif oksigen spesies yang akan mengganggu kehidupan daripada yang organ-organ yang saya tampilkan tadi, yaitu sel daripada liver, sel daripada ginjal, kemudian saluran cerna, pernafasan, kulit, dan semua sel di dalam tubuh, di mana free radikal ini adalah yang tidak memiliki pasangan, oksigennya kurang dari lapisan luarnya. Dia membutuhkan oksigen pasangannya. Jadi makanya... Ya, karena itu ada yang posting YouTube-nya Dr. Haryangga. Jadi kalau mereka yang ingin memperdalam gerak yang benar, itu saya silakan untuk lihat di chat. Ya, ada YouTube-nya, ada yang posting. Terima kasih Pak Amiruddin. Ada posting YouTube-nya Pak Haryangga dan juga ajakan untuk latihan BEP. Sebetulnya setiap hari itu ada ya acara BEP ini. Kebetulan yang dilakukan oleh IPPU ini setiap hari Rabu akan, tetapi sebetulnya dari Senin sampai Minggu itu ada setiap hari gitu. Jadi mungkin nanti panitia bisa sharing. Kalau masih ada satu lagi? Bu Tuti, saya Bu Tuti. Siapa Pak Haryoto? Ya, monggo Pak Haryoto. Terakhir ya? Atau masih ada yang lain? Ya, ini sekalian informasi. Saya kalau ada satu lagi Bu, kalau bisa diskusi, ruang mesti untuk bertanya. Nah ini yang pertama, Bu Tuti dan teman-teman, saya informasikan sebetulnya ini Pak Padjo itu, saya yang sering share di PPU, untuk para pemula yang mau mendalami metode latihan olah napas, olah gerak BEP, itu Pak Padjo ada setiap hari Kamis jam berapa tuh? 9.30 kalau tidak salah. Nah, nanti saya share itu jam 10 Pak. Ya itu ya, pokoknya nanti jadwalnya saya share. Tolong teman-teman pengurus IPPU disosialisasikan ke anggotanya itu. Nah, terus yang kedua begini, tentang ini saya dari awal itu dengan Pak Padjo dan beberapa teman itu ditekankan bahwa BEP itu olah napasnya, bukan olah gerak. Nah, saya pakai istilah ogon aja dikomentari, dibetulkan gitu. Yang saya mau tanya begini, saya ini setelah tarik napas karena harus menahan di perut dan dada itu saja tanpa diem gerak aja kadang-kadang bocor, apalagi yang ketiga itu realita itu. Nah, bagaimana caranya kalau saya dengan IPPU setelah tarik
masih pemandu pun masih bicara terus. Itu kira-kira olah napasnya apa optimal gitu. Karena saya begitu memandu dengan teman-teman, saya tarik, gembungkan napas, gesek, putih. Terus itu mesti napas saya bocor itu, Bu. Jadi olah napasnya sepertinya kita hanya ke silaturahim. Itu gimana, Bu Dini, menurut Ibu? Tolong diluruskan. Terima kasih, Bu. Ini soalnya kalau ini filosofis sekali. Saya gini, Kalau jangan pertanyaan mendasar ini, banyak pertanyaan mendasar ini. Kalau tarik nafas, begitu juga kalau umpamanya ditahan, itu bukan di ini gembungan dada. Jadi kalau orang tarik nafas sambil bicara ya terang aja bocor, nggak bisa. Dia tidak bisa itu kalau tarik nafas untuk tahan gini. Karena guru saya juga belajar tarik nafas, tahan dan dibuang perlahan-lahan itu ke Cina tidak ada bicara. Nah, itu dosa cara tarik nafas, tahan di perut itu otomatis tidak ada bicara di situ. Yang benar. Seperti itu. Nggak bisa orang tarik dalam satu tindakan di dalam tubuh diperintah dua itu ada satu hal yang mustahil. Tubuh itu satu-satu. Dia punya tugas masing-masing. Jadi kalau mau tarik nafas, ya lakukan itu sampai selesai, sampai buang nafas. Tidak bicara. Iya, terima kasih. Kalau bicara ya tidak bicara sempurna. Bu, bisa tanya satu kali aja, Bu. Saya tanya, Bu. Ya, monggo Pak Mulyanto. Aduh, ini Pak Mulyanto. Bu, maaf ya Dokter Dini, saya nggak tahu sampai jam berapa nih sebetulnya panitia mengalokasikan Satu aja, waktu. Bu. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, Bu. Gini, saya pertanyaan saya gini, apa BEP itu bisa membantu menurunkan apa ya kadar kolesterol saya? Karena selama ini saya itu membantu apa, Pak? Menurunkan kadar asam urat. Oh, dan sampai sekarang ini saya itu apa? Untuk digerakkan untuk sholat itu masih sakit, jadi terpaksa saya dokter juga bukan harus duduk di kursi. Terus kemarin saya udah ke dokter ortopedi, terus dokter fisioterapi, terus terakhir saya ke penyakit dalam. Itu masih dikasih obat, tapi kemarin saya periksa gula darahnya ya 115, asam uratnya itu 5,8. Tapi yang terakhir ini kok kakinya agak bengkak ya, agak bengkak, ada luka sedikit. Itu kok agak sakit itu. Makanya apa nanti dalam kita ikut latihan BEV ini apa kira-kira bisa membantu itu, Bu? Cukup sekian aja, Bu. Makasih. Ya. Silakan Dokter Dini. Ya, saya pengen tahu juga kadar asam urat sebelum diterapi berapa ya, Pak? Saya pernah 9, Bu. 9 terus saya minum obat asam urat bisa 5,8. 9. Turun kok malah tambah bengkak kakinya. Nah, gini, saya kebetulan juga pernah mengajar dari functional medicine tentang asam urat. Asam urat itu adalah antioksidan tubuh yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi jangan rendah-rendahkan kalau memang pengen sehat. Dia antioksidan. Kenapa menjadi seperti itu dikatakan? Karena pernah suatu kali seorang profesor kadar asam uratnya 3,5, dia tidak bisa melambaikan tangannya, tidak bisa menggerakkan. Setelah asam uratnya dinaikkan sampai 6, dia bisa menambahkan lagi. Hanya itu sebetulnya. Jadi asam urat ini harus kita juga ketahui, orang-orang menurut peneliti di Amerika bahwa orang-orang yang memiliki asam urat tinggi mempunyai kemampuan IQ yang tinggi juga. Jadi berterima kasih Pak punya asam urat tinggi, jadi IQ-nya asal nggak sakit aja. Tapi kakinya bengkak tuh gimana? Itu sama Pak. Yayat itu kalau pertemuan sering, sakit kakiku Bu, saya duduk dulu.
Jadi begini, kalau kita di functional medicine untuk menetralisir racun, biasanya orang-orang yang biasanya kumat asam uratnya itu orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat dengan kandungan vitamin C atau obat-obat yang mengandung untuk menurunkan tekanan darah dan obat-obat yang mengandung untuk menurunkan gula. Itu dia seperti lingkaran setan bergulir itu untuk turun seperti itu di functional medicine. Nah, salah satu menetralkan si asam urat ini adalah kita mungkin barangkali berendam kakinya kalau air yang hangat, atau juga minum atau makan istilahnya ekstrak dari kemenyan. Kemenyan itu sangat persen. Ekstrak kemenyan. Dukun saja akan kemenyan, iya. Kemenyan itu adalah Boswellia serrata dan itu ada penelitinya Profesor Farid dari Alexandria University yang waktu tahun 2009 dia mengatakan di Mesir menggunakan kemenyan untuk saluran pencernaan, untuk gangguan sendi, dan untuk gangguan pernapasan. Dan kemenyan ini juga bagus untuk COVID-19. Tapi orang tidak menyadari. Ayo rame-rame cari kemenyan. Dikonsumsi. Dimakan apa dibakar itu? Nanti yang datang jin lagi Bu. Kalau dibakar jin dah. Konsumsinya di mana? Mungkin Bu COVID-nya hilang, jin datang. Dewi di Amerika ada namanya Boswellia tadi. Itu adalah kemenyan. Oh ya? Boswellin. Itu adalah kemenyan. Jadi kemenyan ya di Amerika banyak. Boswellia itu untuk gangguan sendi bagus sekali, untuk gangguan pencernaan. Tuh. Saya aja waktu lutut saya terkilir saya dan sekarang udah sholat udah gitu. Bus Molly dia Jadi bilang gini, kan. jadi kemenyan ini ya dia Boswellia serrata. Boswellia ini nanti saya ketik. Tapi bukan kemenyan yang ada di pasar kita kan dokter ini? Kemenyan yang ada di pasar kita. Pasar bunga. Pasar bunga. Serem juga nih. Jadi kemenyan nih, ini Boswellia serrata. diyakini orang-orang di Timur Tengah, ya, orang-orang di India, mana kita selalu suka India itu memakai dupa. Kalau kita naik haji atau umroh, kita juga lihat orang-orang dupa di tokonya. Itulah namanya Boswellia serrata. Karena apa? Dia itu zat itu saya pakai untuk meditasi, untuk menenangkan, relaksasi. Dan kenapa dipakai di toko? Supaya orang yang tadinya lihat saja di luar toko berkeinginan untuk masuk toko dan akhirnya membeli. Itulah kemenyan. Bisa aja Bu Dini. Kok bisa analisis sajian coba itu kemenyan, makanya di Indonesia dipakai oleh Mbah Dukun untuk jampi-jampi. Sebenarnya itu untuk relaksasi, untuk membuat kita lebih rileks. Jadi kita nggak banyak mumet, nggak banyak apa pikiran. Wah, ini resep baru nih. Padahal itu di Sumatera banyak loh. Namanya Frankenstein. Namanya Frankenstein. Jadi kalau saya udah konsumsi untuk bakar. Masih ada lagi yang mau tanya atau sudah? Saya boleh nggak Bu Tuti? Saya boleh pendek aja Bu. Ini Pak Aswar nih. Pak Mulyanto tuh mestinya suatu saat dengerin testimoninya Pak Aswar Darwis nih. Manfaat BEP ke Pak Aswar ini bukan main. Silakan yang singkat ya. Saya kira Pak Aswar. Ya, oh singkat sekali, singkat sekali. Oke, terakhir ya. Saya sudah lama kenal nih sama Bu. Ini apalagi sama Bu Tuti ini bertahun-tahun sudah kenal. Iya nih. Nah, cuman ini di kampus. Saya mau tanya Bu ya. Sekarang ini viral tuh, pakai apa namanya alat saturasi oksigen. Saya kemarin habis sakit, itu SO saya kan 92. Terus saya ber-BEP, setelah sakit ber-BEP lah, pokoknya 30 terus. Ada memang naik. Toto saya lihat lagi, wah,
udah 96 nih, hebat. Karena kan selama ini 92. Tapi saya kecewa lagi nih sekarang. Obat saya pakai tetap aja manteng di 93. Ini gimana pemakaian SO2 ini terhadap checking oksigen kita itu aja, Bu? Gini, jadi ada 3 mekanisme nanti akan saya ceritakan pada waktu fisiologi itu sebetulnya. Jadi ada mekanisme ventilasi, kemudian ada itu adalah prinsip difusi. Jadi kalau kita pakai oksimetri, kita harus diam, tenang, relaksasi, dan akurasi 5 menit kita lihat, baru kita lakukan ukur gitu. Jadi nggak dari mana-mana jalan terus diukur, enggak, dia harus diam, posisi diam. Itu cara pakai oksimetri, karena dia itu adalah alat yang memang tidak sebaik spirometri. Nah, spirometri yang suka kita pakai di medical check up, tarik nafas pakai alat itu lebih akurasi dibandingin oksimetri. Nah, dia hanya melihat difusinya aja, bukan ventilasi. Jadi suka berubah ya. Ini dokter ini akan sangat sering gitu ya, akan memberikan pencerahan kepada kita di setiap hari Rabu. Makasih Bu Dokter. Baik, Dokter Dini, saya kira saya tidak menyimpulkan karena kita semua sudah mendengar. Prinsipnya adalah lakukanlah pernafasan yang dalam, supaya itu akan menafas dalam itu akan menghilangkan partikel-partikel asing gitu ya. Dan posisi duduk dan posisi nafas juga itu akan sangat penting menentukan efektivitas dari BEP. Baik, Dokter Dini, atas nama seluruh peserta BP, terima kasih atas pencerahannya. Jangan kapok. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Fajar, Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Dokter Dini. Terima kasih Dokter Dini, terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Tuti. Amerika. Terima kasih Dokter Dini. I miss you Bu Dini. Ya, cari di Amerika, itu juga bikin awet muda. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dokter Nisma Wardini Yaman MKes MSI yang sudah memberikan paparan, sharing-sharing tentang mengenal lebih dekat bioenergy power, bagaimana itu. Dan terima kasih kepada Ibu Tuti Aryati yang sudah memandu tadi memoderatori paparan dari Dokter Dini. Semoga paparan yang sudah disampaikan oleh Dokter Dini tadi dapat memberikan ilmu, pengetahuan supaya kita bisa lebih sehat tentunya ya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita melakukan olah nafas yang benar begitu. Sampai di penghujung acara, saya Hajar Kusuma Cahyaningrum dari Generasi Muda PUPR. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak Ibu dari IPPU di seluruh Indonesia yang sudah bergabung dan memeriahkan Ladber BEP pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Sungguh semangat sekali. Saya luar biasa apresiasi saya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan terima kasih sudah percaya sama saya untuk tolong ajak generasi muda lainnya dong Bu. Acara pada pagi hari ini tadi. Ya, tolong ajak generasi muda lainnya. Siap, insya Allah Ibu pasti akan diajak teman-teman lainnya. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Ketemu lagi di acara berikutnya. Baik, saya tutup ya Bu ya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Hajar, Dokter Dini, Bu Tuti, semua Bu Sri. Terima kasih yang dari Lampung Bapak, dari Terima Kendari, kasih dari Mbak Riau. Hajar, terima kasih. Setiap hari Rabu teman-teman ajak latihan Mbak Hajar. Siap Ibu, insya Allah nanti saya ajak teman-teman generasi muda Ibu. Jamnya tetap ini ya, hari Rabu jam segini ya? Jam 9. Pak, tetap jam 9 Pak. Oh, jam 10 Indonesia Tengah Bu. Ya, oke, makasih. Ya. Oh iya. Kalau mau ikut latihan pemula jam 10 hari Kamis Pak di Pak Supadio, nanti di-share itunya Pak, linknya Pak. Oh iya iya. Saya hari Rabu siap-siap 60 seri ini. 30 seri di Pokel, 30 seri di sini. Hebat